Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar pagi ini, webinarnya IFCI. Bersyukur sekali ya kita bisa bergabung dengan IFCI. Saya rasa bukan hanya mendengarkan webinar-webinar bermutu, tapi kita juga saling mengenal Sekolah Satu Nusantara. Itu yang luar biasa sih. Oke, Bu Shirley bisa menemani saya? Ya, dengan senang hati Kak Fani. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Menyambung tadi yang disampaikan Kak Fani bahwa ini juga forum untuk kita saling mengenal ya. Sekolah satu sama lain mungkin boleh dibantu sekarang rename kali ya. Sekolahnya dari mana supaya mungkin ada yang belum tahu dari asal sekolah mana, kita bisa saling mengenal. Boleh dibantu kakak-kakak sekalian untuk kita merename-nya. Nama kita, lalu dari sekolah mana atau dari institusi mana? Ya, mungkin plus kotanya, Shirley, supaya kita juga tahu dari kadang-kadang udah kota mana. Ya siapa tahu ada yang di Korea, ada yang di mana nih ya? Tidak hanya di Indonesia berarti ya? Coba ya, saya juga Korea. Oke. Semula kita lihat. Oke, coba kita lihat Kak Fani. Oke, ada yang dari Samarinda. Ada dari Selat Panjang, Kak Debri. Tangerang, ada Surabaya. Pasti Kak Fani ini ya, dari Surabaya, dari Samarinda, Gresik, Kak Ambar. Kak Rintih dari mana nih Kak Rintih? Jakarta. Jakarta. Oh, Kak Yamen Sardi sudah bisa bergabung. Kak Yamen dari timur ya Kak? Okay. Dumai. Laura. Wamen. Dari Indonesia Timur. Yamen masih nyambungnya. Yang saya kenal nih Kak Naomi dari Pekanbaru ya kalau nggak salah, Riau. Ya, halo. Halo Kak Naomi, apa kabar? Baik, sorry ya saya belum buka. Oke. Kita bisa lanjut Kak Fani mungkin dengan kita berdoa terlebih dahulu. Baik, oke. Mari kita berdoa. Saya mohon kesediaan dari Pak Udianto untuk memimpin doa. Ahui sepertinya masih kesulitan bergabung. Oh, baiklah. Kalau gitu, bolehkah saya minta kesediaan Pak Budi untuk bantu doa pembuka? Oke, baik. Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali melalui Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan bagi kami semua. Pada saat ini kami akan memasuki satu pembelajaran bersama. Tuhan hadir, Tuhan tolong kami supaya betul-betul kami juga boleh belajar dan boleh kami lakukan di dalam peran kami di dunia pendidikan di semua tempat. Bersyukur untuk semua teman-teman yang ada di seluruh Indonesia boleh bergabung di dalam IFC ini, dan kami berdoa supaya pembelajaran berkolaborasi boleh terus terjadi di antara para pendidik di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua doa ini dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Pak Budi. Sekarang kita akan melihat beberapa informasi mengenai IFCI. Silakan Pak Leo. Ya. Izinkan saya untuk berbagi informasi terkait dengan kegiatan dan updates upcoming events yang akan
terus berlangsung di IFCE. Saya mewakili teman-teman IFCE menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen. Nah, teman-teman IFCE terkasih, sekiranya kita dapat membook ya, kita reserve seat nih ceritanya ya, reserve tanggal kita. Teman-teman, webinar yang terkait dengan tema Critical Thinking and Reflection, Transformative Professional akan kita selenggarakan di bulan Juli. Ya, pada bulan Juni nanti kita IFCE tidak menyelenggarakan kegiatan, mengingat akhir dari segala kesibukan kita di institusi pendidikan kita masing-masing. Namun pada awal Juli, pada tanggal 2, ya kita akan memulai kegiatan webinar kita yang merupakan juga adalah kelas intensif, di mana setelah webinar pada tanggal 2 Juli, sesi Critical Thinking dan Reflection ini akan dilanjutkan dengan kelas intensif pada tanggal 5 dan 6 Juli di malam hari pukul 7 sampai dengan pukul 8:30 dengan narasumber Pak Sutrisna, Pak Haryanto, dan juga Ibu Ami Iwani. Jadi silakan teman-teman saat ini sudah book tanggalnya, mumpung ada waktu, buka HP-nya, langsung dibikin alarmnya ya untuk kita siap-siap join kelas intensif ini. Karena sungguh kalau kita memulai tahun ajaran baru, pastinya butuh penyegaran dan butuh knowledge baru untuk memperkaya kita sekalian. Dan teman-teman semua di sini adalah teman-teman pembelajar. Terkait dengan hal ini, ada sedikit perubahan teman-teman dari jadwal program yang sudah teman-teman dapatkan selama ini, mungkin ketika di awal batch 2001-2022 ini dimulai, teman-teman mempunyai list. Ada sedikit perubahan setelah kelas intensif terkait critical thinking dan reflection, kita akan lanjutkan dengan sharpening awareness lead rising generation yang semulanya akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni. Ya, sesi yang pertama ini akan di-reschedule dan bergabung bersama-sama nanti pada tanggal 23 Juli. Jadi di bulan Juli akan ada 2 event, ya, 2 event teman-teman. Yang pertama tadi kelas intensif dan yang kedua pada hari Sabtu 23 Juli dengan tema Sharpening Awareness Lead Rising Generation. Ketika kita masuk nanti di bulan Agustus dan September dengan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni 2 sesi berturut-turut dari 2 bulan, 27 Agustus dan 24 September, yakni Creating Spatial Rhythms of Spirituality. Ya, jadi ini merupakan seri. Silakan teman-teman sekali lagi untuk reserve waktunya dan join bersama-sama dengan program IFCE. Nah, batch program 2001-2022 akan segera berakhir di bulan September. Setelah bulan September nantinya dengan kondisi yang semakin baik dan kita bersyukur, mungkin nanti program-program IFCE kita akan kembangkan dan bukan hanya dalam sesi webinar online, tapi kita nanti akan berkumpul, gathering bersama, ataupun akan mengadakan workshop secara onsite. Mari kita doakan teman-teman sekalian untuk program-program yang akan kita selenggarakan nanti di batch berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengajak dan terus menginformasikan mengenai Ngaduk, ya, ini adalah forum untuk para pendidik muda, ya, pada pendidik muda generasi penerus kita di sekolah kita masing-masing. Ajak mereka untuk subscribe Ngaduk by IFCE. Langsung saja ke YouTube lalu subscribe dan silahkan boleh menikmati beberapa program yang sudah kami selenggarakan dan kiranya boleh menjadi inspirasi buat rekan-rekan pendidik muda. Dan satu lagi pengumuman informasi, yakni yang mungkin teman-teman semua sudah berulang kali baca di grup WAG gitu ya. Dan kalau yang belum berarti hari ini nih ya, hari ini langsung saja klik dan bantu kami untuk mengisi survei peran IFCE sebagai forum untuk kita belajar bersama dan berkolaborasi. Dan pastinya nanti untuk menginspirasi juga. Ya, untuk persiapan di program 2022-2023, silakan teman-teman untuk mengambil peran aktif, memberikan suggestion
atau insight bagi teman-teman IFCI dalam merancang program-program untuk kita belajar bersama dan berkolaborasi. Demikian informasi yang disampaikan Kak Fani. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya? Oke, terima kasih Kak Shirley. Silakan mungkin yang lain masih ada pengumuman atau ada yang mau disampaikan. Oke, kita akan melihat video singkat sebelum kita maju lebih jauh lagi dalam acara ini. Mereka adalah masa depan kita, penentu arah bangsa. Lihatlah tatapan mata mereka yang mencari visi yang benderang, langkah kaki yang siap menerjang tantangan, dan tangan yang akan menjadi tempat kita berpangku di masa tua. Namun, jalan mana yang kita tunjukkan untuk mereka tempuh? Ruang tanpa ilmu akan habis sia-sia. Cerdas tanpa karakter akan menjadi bahaya. Kesempatan tanpa arahan akan percuma. Generasi tanpa kualitas takkan berdaya. Maka, apa harapan bagi Indonesia sejahtera? Kitalah generasi yang bertugas meletakkan fondasi lewat pendidikan yang bermutu tinggi hingga terhampar jalan yang pasti, menolong mereka menggapai mimpi. Ya, kita semua yang melihat potensi ini, angkatlah panji, pendidik dalam kolaborasi, yang terus mengajar dan belajar tanpa henti. Para pendidik Kristen yang bersatu mengasah diri demi Indonesia yang kita cintai. Mari satukan hati mewujudkan panggilan ilahi dalam forum ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada kata tidak bisa, karena akan ada banyak cara untuk berbagi ilmu dan cerita. Proyek kolaborasi, webinar, kelas intensif, kelas interview, workshop, dan konferensi. Kami hadir untuk menjadi tempat bertemu dan berbagi ilmu. Kami membuka kesempatan untuk mengembangkan mutu. Kami membuka jaringan dengan pendidik dari berbagai penjuru. Tuhan berkata bahwa tidak ada usaha kita yang akan sia-sia. Sebuah kehormatan untuk melayani dan menghasilkan karya demi generasi muda Indonesia yang berjaya, menjadikan mereka bersinar bagi dunia. Mari, ambillah peran dalam berbagai proyek untuk berkolaborasi. Mari setiap pejuang pendidikan bergandengan tangan, berjejaring bersama komunitas, berdampak bagi pendidikan. Kita tidak sendiri, kita akan terus diberkati hingga berganti generasi. Oke, baiklah. Kita sudah mendapatkan informasi tentang IFCI. Dan sekarang kita akan mulai melihat tema kita hari ini, coaching, building a leadership coaching. Baru-baru ini di sekolah tempat saya bekerja, itu ada satu orang yang baru menjadi coach gitu ya. Dia ambil sertifikasi coach. Tapi dari suatu rapat yang saya ikuti bersamanya, saya itu sudah kagum. Oh, ternyata coach ini luar biasa ya. Jadi kami itu ada dalam sebuah rapat dan ada orang-orang yang saya tahu ini sulit untuk diajak bekerja sama karena banyak resistensinya. Nah, si coach baru ini dia melontarkan satu pertanyaan sederhana yang saya merasa, oh ini pasti hasil coachingnya dia. Jadi yang dia tanyakan adalah, jadi waktu itu situasinya adalah kita sedang memikirkan bagaimana guru-guru ini bisa lebih menggembalakan anak-anak. Apakah harus modelnya dijadwal atau bagaimana? Itu lalu si coach bertanya pada anggap aja kepala sekolahnya gitu ya. Kalau menurut Mister, kalau Mister kepinginnya bagaimana terwujudnya nanti? Nah, itu tuh suatu pertanyaan yang luar biasa sih. Jadi bukan dari
bukan dari yayasan yang memberi petunjuk harus begini-begini, tapi dikembalikan lagi. Dan dari sana tuh percakapannya mengalir luar biasa. Saya merasa, waduh, coaching ini luar biasa. Dan kok kebetulan juga IFCE ini mengadakan webinar soal coaching. Jadi ini nggak bisa dilewatkan. Ingatkan teman-teman untuk yang belum join Zoom, ayo join Zoom sekarang. Dan yang memang nggak bisa nanti harus nonton YouTube-nya. Tapi ya Kak Shirley ya, kalau nggak salah ini bukan pertama kalinya ya. Rasanya kok webinar sebelum ini juga soal coaching nggak sih? Saya ingat ada Coach Pram. Iya, masih ingat nggak ya Kak Shirley itu soal apa ya yang 1 bulan yang lalu? Bukan 1 bulan yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu. 1 bulan yang lalu. Ya, hampir 1 bulan yang lalu ya. Ketika di akhir bulan ya Kak Fani ya. Oh, betul-betul. Nah, betul sekali teman-teman, kita sudah belajar, sebagian dari kita pasti sudah mengikuti sesi pertama dari Coach Pram yang saat itu menjelaskan konsep dari coaching sendiri, lalu kita belajar juga tentang leadership coaching. Yuk mari kita sama-sama refresh nih, kita revisiting apa yang sudah kita pelajari, ataupun mungkin teman-teman yang sudah mengalami kita berbagi bersama. Teman-teman, saya mengajak untuk kita persiapan masuk ke dalam sesi yang akan disampaikan oleh Kak Reinhardt. Saya akan bagikan linknya di chat box, teman-teman. Ya, di chat box silakan kita mengisi Padlet-nya. Ya, kita mengisi Padlet, ada 3 pertanyaan yang teman-teman bisa bantu isi untuk kita merevisit apa sih yang sudah kita pahami tentang coaching gitu ya Kak Fani ya. Betul sekali. Nah, ini dia. Teman-teman, apakah linknya dapat dikunjungi? Silakan teman-teman mengunjungi Padlet tersebut. Teman-teman akan mendapatkan 3 buah pertanyaan. Silakan teman-teman mengklik klik tanda plus di bagian bawah, setiap di bawah pertanyaan. Teman-teman bisa klik langsung, teman-teman boleh memberikan jawaban atau respons dari 3 pertanyaan yang ada. Ya, tidak perlu menuliskan nama, tidak mengapa, tapi mari kita memberikan respons. Yang pertama adalah 3 kata atau frase mendeskripsikan apa itu coaching, inspirasi baru yang didapat, dan juga 1 hal yang ingin kita pelajari lebih lanjut. Dan semoga kita akan menemukannya di hari ini. Silakan teman-teman sambil kita mendengarkan alunan musik untuk memberikan inspirasi ketika kita merespon pertanyaan tersebut. Silakan. Pada siap semua loh Kak Fani menjadi seorang coach? Nampaknya begitu Kak Shirley. Dan bersama mendengarkan untuk memahami. Ini di dalam Zoom ini narasumber kita Kak Reinhardt sudah sedang membaca nih sepertinya bagaimana respons dari teman-teman yang sudah mempelajari dan merasakan manfaat dari coaching. Ya, selamat pagi, Kak Shirley. Nah, ini nih Kak Reinhardt. Ini jawabannya bagus-bagus nih. Wah, luar biasa. Dan aku sudah melihat banyak kata-kata kunci di sini. Ya, kata-kata kunci. Coaching generasi Y and Z harus dimulai dengan memahami dunia mereka. Exactly. Nah, justru ini ya Kak Reinhardt ya, keberadaan ngaduk juga ya, untuk kita boleh bersama-sama lebih memahami teman-teman pendidik kita yang generasi Y dan juga generasi Z. Ya, bahkan mungkin kalau lihat hitungannya sekarang gitu ya, bahkan ada yang sudah bukan bilangnya sudah sebetulnya bukan Z lagi, malah
sebagian alfa katanya sudah sebagian katanya yang awal-awal banget alfa katanya sudah mulai katanya. Wow, udah cepat sekali katanya. Wah, inspirasinya merendahkan hati untuk memahami dan belajar bersama. Bersama-sama belajar, ya. Wah, ini jawabannya luar biasa nih. Kak Shirley, Miss Fanny, ini jawabannya luar biasa nih. Saya sudah melihat banyak kata kunci yang sudah dibicarakan di sini. Ya, seperti kata kunci seperti mendengarkan, membuka pikiran, terus juga mengembangkan potensi. Wah, ini luar biasa sekali nih. Wow, saya excited sekali. Ya, karena seringkali generasi yang atas tuh merasa generasinya yang bagus ya. Nah, itu kayaknya tidak dimiliki. Apa pemikiran bahwa generasi yang paling bagus ini tidak dimiliki di sini, tidak ada di sini, Kak Reinhard. Jadi ini bagus sekali. Semuanya sudah siap untuk saling belajar dari generasi lain juga. Melalui aktivitas kita pagi hari ini, kita juga saling belajar, inspirasi yang didapat dari teman-teman lainnya ketika belajar bulan lalu, dan sekaligus Kak Reinhard, beberapa pertanyaan atau beberapa hal yang dirindukan oleh teman-teman belajar lebih lanjut dan mungkin akan dijawab hari ini ya, Kak Reinhard. Ya, betul sekali. Nanti tentunya ada sesi Q&A yang saya yakin pasti akan seru juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah cukup Kak Reinhard? Ya, saya rasa jawabannya masukan-masukannya luar biasa sekali dan saya bersyukur untuk masukan-masukannya ini saya melihat selain kata kunci, keinginan belajar lebih lanjut ini juga luar biasa sekali. Oke, terima kasih teman-teman untuk aktivitas warming up-nya pagi hari ini. Untuk kita bersama-sama menyiapkan diri masuk ke dalam sesi utama. Saya kembalikan ke Kak Fanny. Oke, terima kasih Kak Shirley. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan dari narasumber kita, Kak Reinhard. Mungkin sudah banyak yang kenal, tapi kalau boleh saya perkenalkan lagi, Kak Reinhard, nama lengkapnya Kak Reinhard Simeon. Lalu siapakah dia? Dia sekarang adalah COO dari Sekolah Kristen Solideo di PSD, Tangerang Selatan. Kak Reinhard lulus dari University of British Columbia di Vancouver, Canada, sebenarnya dalam Business and Computer Science. Ya. Tapi sekarang kerjanya COO di sekolah, luar biasa. Lalu Kak Reinhard juga seorang certified coach dari International Coaching Federation. Dan dia juga adalah coach dan trainer di Charis Indonesia. Charis Indonesia itu satu-satunya sekolah coaching Kristen yang ada di Indonesia. Oke, silakan Kak Reinhard, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, oke. Terima kasih Miss Fanny. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi, kepada Ibu Wei, Ibu Yopi, dan pengurus-pengurus dari IFCE ini untuk mempercayakan saya untuk membawakan materi yang sebenarnya sangat menarik gitu ya. Building a leadership coaching in the K-pop culture. Yang saya bersyukur adalah saya sebagai anak muda, meskipun saya bukan fans K-pop, tapi saya ya generasi K-pop lah bisa dibilang gitu ya. Kuliah saya tuh ditemani dengan lagu SNSD pertama kali gitu, YMG gitu ya, yang terkenal mungkin kalau isinya yang dengar lagu K-pop pasti tahu itu cikal bakalnya K-pop gitu ya, grup girl band Korea gitu ya, itu cikal bakalnya. Dan pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan dari apa yang satu bulan lalu kita sudah lihat dari Coach Pram, dan izinkan saya share screen. Apakah share screen saya terlihat? Boleh. Mungkin Miss Fanny boleh bantu saya. Terlihat, Miss? Terlihat jelas. Terlihat jelas ya. Baik. Ya, jadi hari ini saya mau melanjutkan part 2 dari apa yang sudah dipaparkan dari
Coach Pram. Dan pada hari ini ya, jadi mungkin saya akan sedikit sharingkan saja gitu ya, kilas balik sesi. Lalu ada 2 skill yang sehari ini saya mau sharingkan secara cepat dengan Bapak Ibu semua. Dan juga nanti ada demonya. Wah, nanti ada demo nih, ada demo coaching juga, dan tentunya nanti ada Q&A. Nah, dan juga nih khusus nih Bapak Ibu semuanya untuk hari ini ya, hari ini nanti itu di tengah-tengah nanti saya ada juga bagi kuis berhadiah. Wah, jadi ada kuis berhadiah, jadi siap-siap Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semua, nanti ada kuis berhadiah. Wah, ini jangan dilewatkan nih, ada hadiah. Kalau Bapak Ibu misalkan ada di Kalimantan, saya kirim juga ke Kalimantan. Don't worry, be happy. Wah, ini saya kirim gitu ya, benar-benar nanti ya. Kalau ada di Surabaya, saya kirim gitu ya. Wah, ini jadi memang berhadiah gitu ya. Mungkin boleh dibantu, saya ada kedengaran suara sesuatu ya. Mungkin saya kedengaran sesuatu. Oh ya, oke, baik, terima kasih. Oke, ya dan saya akan memulai sedikit, langsung cepat saja Bapak Ibu semuanya. Mungkin langsung taruh di chat. Saya ingin Bapak Ibu semua membayangkan siapa yang memberikan dampak besar dalam hidup Anda. Lalu berikan satu kata sifat atau perasaan yang Anda rasakan kalau mengingat orang tersebut. Langsung saja Bapak Ibu. Ya. Jadi siapa yang memberikan dampak besar dalam hidup Anda? Lalu pikirkan satu kata sifat, langsung saja Bapak Ibu. Satu kata sifat tentang orang tersebut yang memberikan dampak besar dalam hidup Anda. Langsung saja Bapak Ibu, taruh di chat ya. Satu kata itu saja, satu kata sifat. Silakan. Saya melihat ada kata kasih. Wah, ada kata memberi. Ada penyayang. Wow, oke. Ada inspiratif. Wow, luar biasa. Ada rasa aman. Wow. Wah, terima kasih. Ini jawaban-jawaban yang sangat baik, kata sifat yang tentunya menyenangkan dan menggugah gitu ya. Tangguh, teladan, open-minded, care. Wah, ini semua adalah sifat-sifat yang luar biasa ya, termasuk sabar. Wah, ini adalah perasaan yang muncul. Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja saya ingin memberitahukan Bapak Ibu, ketika kita sebagai seorang coach, inilah perasaan-perasaan yang muncul, Bapak Ibu. Nah, justru itulah kayak kita bisa melihat orang-orang yang memberikan dampak ini, tentunya seorang yang berkesan dan memberikan pengaruh yang luar biasa pada kita. Nah, justru perasaan-perasaan inilah kita sebagai coach kita bagikan, meskipun mungkin kita baru interaksinya tidak seberapa, tapi inilah yang kita bawa. Nah, saya ingin rewind sedikit Bapak Ibu semuanya. Untuk coaching, saya mengambil definisi dari Coach Pram langsung saja, yaitu merupakan seni bertanya yang melibatkan kehadiran secara utuh. Agar tujuannya apa? Kepercayaan dan keterbukaan terjadi. Sehingga mampu mentransformasi cara berpikir, menciptakan kesadaran baru untuk mencapai tujuan yang melampaui pikiran. Mohon maaf, ada sedikit typo di sini. Jadi kita akan lihat hari ini Bapak Ibu, 2 skill yang akan menolong kita untuk melakukan coaching ini. Dan kalau saya boleh sharingkan sedikit, kalau saya ketika saya melakukan coaching, sesi coaching yang profesional, kalau seorang klien itu memiliki iman Kristiani, saya biasanya mengajak berdoa begini. Bapak yang baik, Engkau adalah coach kami yang sesungguhnya. Saya suka sekali berdoa seperti itu. Kenapa? Karena di dalam setiap sesi, setiap percakapan, gitu ya, setiap percakapan, apalagi kalau dalam percakapan coaching, ya, justru bagaimana bisa mentransformasi cara berpikir, ada kesadaran baru, supaya kita mencapai goal untuk yang melampaui pikiran yang kita mungkin belum pernah pikir. Nah, jadi itulah seni coaching. Dan hari ini saya ada dua skill yang tools yang saya bawa, yaitu yang pertama adalah active listening, dan saya langsung saja saya ingin mengajak kita menonton ini segera ya. Saya ingin mengajak kita menonton ini. Izinkan saya share sound sebentar. Saya mau mengajak kita nonton ini.
First there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's how many seconds of thought they put into naming it. Can you get the butter, please? However, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true. But the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Oh, wait a second. Who's they? The Xbox. You're kidding! No, I am not. And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? You see, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Ya, Bapak Ibu semuanya, izin saya stop share sedikit dulu. Ada yang kalau Bapak Ibu nonton sitkom Amerika pasti tahu itu sitkom apa. Dan mungkin saya langsung tanya aja Bapak Ibu, dari video tersebut, kenapa sih harus active listening? Langsung saja, kalau mau di chat silakan langsung di chat. Kenapa sih harus active listening kalau berdasarkan video itu? Nah, kalau kita lihat di situ ya percakapan seorang pasangan, ya lagi ngobrol, lagi makan, satu lagi cerita PlayStation gitu ya, wah bicara game baru gitu kan, ya dan sang kekasih sang perempuan, ya can you pass me the butter gitu ya, bisa nggak kasih saya gitu ya, dan hang on, wow, tunggu dulu nih, wah you don't take this dream seriously gitu ya. Nah percakapan ini kita bisa melihat gitu ya Bapak Ibu, mungkin kenapa sih kita perlu active listening Bapak Ibu, bisa langsung taruh di chat juga, kenapa sih kita perlu active listening? Menyimak itu perlu, wow, untuk bisa mengenali dan memahami perasaan dan perspektif mereka. Wah, ini Miss Pani saya lihat saya pakai video yang sama soal active listening ke siswa SMA. Wah, apalagi kalau anak SMA nonton pasti ngerti langsung gitu ya. Berarti betul sekali, menyimak itu perlu. Kalau enggak jadinya, jadi apa Bapak Ibu? Oh, udah dijawab di sini. Jadinya nggak nyambung. Nah, itulah yang kita tentunya tidak inginkan. Dan ketika kita active listening, Bapak Ibu, betul, kita perlu menyimak, pay close attention. Ayo kita simak sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Dan tentunya banyak distraction-nya. Wah, kalau tadi distraction-nya apa Bapak Ibu kira-kira? Apa distraction-nya tadi kira-kira? Ya, distraction-nya kalau misalkan tadi itu kira-kira sebenarnya sederhana Bapak Ibu, butter, mentega, wah makanan jadi distraction. Nah mungkin kalau Bapak Ibu sekarang kita lihat, kalau zaman sekarang mungkin pernah ya lihat satu buah gambar di mana orang tuanya lagi makan bersama tapi semuanya tunduk lihat handphone. Wah itu ya distraction, banyak sekali. Apa sih lawan dari distractionnya ini? Nah ketika kita active listening juga Bapak Ibu, kita harus menggunakan bahasa tubuh juga yang baik ya. Kalau misalkan kita lagi ngobrol ya tatapan matanya kemana gitu kan ya, kayak lagu aja, lirikan mata menarik hati, nah gitu kan. Jadi juga harus memberikan bahasa tubuh yang baik ya, karena apa yang kita bicarakan itu gak hanya verbal namun non verbal juga. Dan juga tadi kita lihat ada sedikit teknik ya, yaitu paraphrasing gitu ya, menguraikan dengan kata-kata sendiri. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu ketika kita dalam berbicara, ya, active listening itu Bapak Ibu, 80-20, hukum Pareto. Anda berbicara 20%,
teman kita berbicara 80%. Dan Bapak Ibu semuanya, active listening itu kita lihat begitu powerful sekali, dan ujungnya kalau nggak nanti pass me the butter, wah nanti repot Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, saya memberikan satu akronim yang hari ini Bapak Ibu bisa bawa pulang. Jadi ini mungkin saya langsung saja ya kasih nugget pertama yang saya bisa berikan, yaitu sebuah akronim untuk membuat kita active listening ya. Ini menolong sekali. Yang pertama adalah dedikasi Bapak Ibu ya, dedikasi. Seorang yang berdedikasi pasti tentunya berkomitmen. Kalau berkomitmen dalam perbincangan tentunya fokus, tentunya Anda melihat kemana, Anda tetap perhatikan lawan bicaranya. Yang kedua, berikanlah ekspresi yang baik, gitu ya. Berikan juga dengan kata-kata. Kalau memang lagi excitement, ada excitement. Kalau lagi sedih, sedih. Kalau misalkan lagi sedih, terus bilangnya hahaha, wah itu kan juga repot ya Bapak Ibu ya. Nah itu bahaya sekali itu, nanti dikira apa sih lu nggak empati banget sih gitu ya. Nah lalu juga Bapak Ibu ketika kita mendengarkan, netralkan posisi Bapak Ibu, seperti mobil. Kalau kita tahu mobil N gitu ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita nggak gas ya udah diam aja. Tapi ketika kita gas, kita jalan dan kita netralkan posisi, jadi kita mengambil posisi yang tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Kita ambil posisi yang kayak kita siap mendengarkan, kita nggak memakai pikiran kita sendiri. Dan itu dia Bapak Ibu yang terkait, yang keempat. Nah ini nih Bapak Ibu, gasnya ditahan. Nah Bapak Ibu ya, ketika lagi mendengarkan Bapak Ibu, kadangkala ya ketika kita mendengarkan kita sulit gitu, kayak kita pengen ngomong gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia gasnya ditahan. Kalau apalagi guru-guru lagi anaknya lagi ngomong, lagi dengar anak-anaknya, ya kita dengar dulu gitu ya. Lalu amati perbicaraan. Ini topiknya apa sih? Nah, kayak tadi gitu ya, saya mendengarkan, wah, Kak Sherly dan Ismani tadi membawakan tadi ya, pemimpin lagi memimpin lagi survei, wah, saya juga amati. Ini surveinya apa sih? Ya, saya harus baca dong ya, dan tentunya Bapak Ibu responslah dengan baik. Nah, jadi dengan akronim dengar ini Bapak Ibu kita belajar sedikit lebih active listening lagi. Wow, seperti waktu kita Q&A bulan lalu ya dengan Coach Pram, ada active listening, berarti ada yang mungkin saja ada yang passive listening kali ya, atau listening ya udah listening saja gitu ya. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris saya suka ada perbedaan antara listen dengan hear. Kalau hear ya apa, saya dengar ya udah dengar saja. Tapi ketika listen, nah kita fokus gitu ya. Nah, dan saya tadi menyambung sedikit dengan gasnya ditahan. Stephen Covey menyebutkan, most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply. Wah, mereka menjawab itu tujuannya untuk menjawab. Jadi mendengar untuk menjawab. Wow, Bapak Ibu, apa yang terjadi tuh Bapak Ibu kalau kita punya intention, punya niat seperti ini? Apa yang akan terjadi Bapak Ibu ketika kita mendengarkan? Apa yang terjadi sama lawan bicara kita? Wow, tentunya kita ingin active listening yang menyenangkan. Nah, jadi checkpoint dulu sebelum kuis berhadiah pertama. Wow, wih, ini saya baru 15 menit sudah kuis berhadiah pertama nih ya, luar biasa sekali ini. Ya, mari kita berhenti sejenak dan review. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu masuk di chat dan sharingkan kapan sih kita perlu mendengarkan aktif kalau menurut Bapak Ibu, dan apa sih yang menjadi highlight Anda dari active listening. Nah, langsung saja silakan ya. Nah, langsung saja taruh di chat, atau mungkin kalau ada satu orang yang ingin juga menyampaikan langsung, boleh saya persilakan. Mungkin ada yang mau raise hand, saya persilakan satu orang ya. Mungkin kalau satu orang yang ingin raise hand, silakan ya. Yang ingin langsung menyampaikan, boleh saya satu orang ya. Nah, saya juga Bapak Ibu bisa langsung taruh di dalam chat. Wah, ini langsung dengar semuanya caps lock. Wah, kalau caps lock semua, wow, oke. Hashtag dengar, wah, anytime, listen to understand. Perlu mendengarkan aktif setiap saat. Wow, luar biasa sekali ya. Waktu kita perlu memahami suatu informasi atau memahami sesuatu, wow, ya kita perlu active listening. Wow, luar biasa sekali. Oke, mungkin langsung saja ya kita train ourselves at any time. Yes, tentu saja kita at any time Bapak Ibu ya. Nah,
Wow, ini luar biasa sekali. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, seberapa siap kita mendengarkan anak-anak kita, ya. Luar biasa sekali. Setiap interaksi dengan sesama. Oke, mungkin langsung saja ya, saya kasih kuisnya. Mungkin Miss Fanny boleh bantu saya. Miss Fanny, boleh bantu saya, Miss, untuk ini, untuk kuisnya nih. Wah. Iya, baiklah. Aduh, peraturannya gimana nih peraturannya? Oke, aturannya adalah jawaban kuisnya nanti bisa ditulis lewat chat, tapi jangan to everyone. Nanti semua yang lain bisa tahu jawaban Anda. Jadi jawabannya hanya ke Kak Rica, Kak Reinhard, atau ke saya. Mungkin langsung ke saya aja kali ya, biar saya langsung lihat langsung aja. Baik, ke saya kalau boleh ya. Jadi peraturannya adalah langsung ke Kak Reinhard. Iya, langsung Bapak Ibu cari nama saya REIN. Kayaknya REIN di sini cuma saya doang kayaknya di sini ya. Aduh, oke. Jadi langsung ya Bapak Ibu ya, saya nggak tunggu lama-lama nih. Mungkin kalau di sini Pak Budi, Ibu Wei, Bu Yosi gitu mau jawab boleh deh. Saya pengurus AFC juga boleh. Go open. Waduh, open gitu ya, open. Lawannya berat ini kalau. Waduh, ya. Tapi jangan lupa yang bisa dapat hadiah semua boleh menjawab. Tapi nanti yang bisa dapat hadiah cuman yang udah mengisi survei IFCE. Oh, yang sudah survei isi. Oke. Wow, oke ya, yang isi survei dulu. Oke ya. Oke, yang isi survei dulu. Waduh, oke ya, isi survei dulu Bapak Ibu. Jangan lupa isi surveinya ya. Oke, langsung saja pertanyaan saya langsung Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah lihat akronim dengar. Jadi Bapak Ibu, saya mau langsung tanya saja. Yang R tadi itu apa? R-nya bukan Reinhard ya, R. Apa itu yang tadi R Bapak Ibu? Kalau Bapak lihat tadi ya. Apa sih yang R tadi itu? Langsung saja ya. Apa itu yang R? Oke, kayaknya udah langsung ada penjawab pertama langsung ya. Wah, oke. Langsung saja saya sebutkan ya. Wah, congratulations kepada Ibu Cynthia. Wah, Cynthia Trimuli. Yeay. Wah, ya jawabannya betul. Respon balik lengkap. Wah, ini ada yang lain jawabnya cuma respon. Aduh, respon apa nih? Respon balik. Jangan lupa respon itu juga balik. Respon belum tentu balik loh Bapak Ibu. Ya. Jadi respon balik. Wah, selamat kepada Ibu Cynthia Tribuli. Wah, ini tolong dicatat nih Kak. Wah, nanti ya bisa langsung aja tolong kirimkan alamatnya ya, nanti saya kirim. Dan untuk yang pertama ini saya akan memberikan buku ini, Coaching yang Menumbuh Kebangkan. Oke, luar biasa. Ayo ditunggu ya. Oke. Masih ada satu lagi, Miss. Masih ada satu lagi ya. Satu lagi ya. Ini yang satu lagi. Oke, yang satu lagi ya. Nah, pertanyaan kedua yaitu tadi kita lihat gitu ya, active listening. Nah, active listening tadi saya kasih ada 5 ciri-ciri. Sebutkan satu aja. Apa sih ciri-cirinya active listening tadi? Itu saya kasih 5 juga tadi itu. Apa active listening tadi? Nah, ciri-ciri active listening langsung ke chat ke saya. Apa ciri-ciri active listening tadi? Ya. Yang kalau sudah dapat jawab tadi Ibu Cynthia udah dapat ya. Jadi satu orang satu saja. Oke, yes. Ya. Udah saya lihat dan yang pertama benar itu adalah Ibu Laura. Wah, Ibu Laura Xiaomi menyimak sebaik-baiknya. Congratulations ya Ibu Laura. Jangan lupa isi surveinya dan juga nanti saya akan kirimkan. Ini buku yang Coaching yang Menumbuh Kebangkan. Ada untuk 2 orang. Wow, oke, luar biasa. Oke. Ya, thank you Miss Fanny sudah membantu saya. Langsung saja Bapak Ibu ya. Kita sudah lihat active listening yang pertama ya. Tools yang pertama. Nah, Bapak Ibu semua, ya jangan khawatir kalau hadiah masih ada hadiah lainnya. Tenang, saya pastikan ada hadiah yang lain berikutnya juga. Oke, langsung saja saya izinkan saya tadi itu sudah betul menyimak sebaik-baiknya. Betul sekali, luar biasa sekali ya. Kalau kata motivator di TV sana bilang katanya super sekali katanya gitu ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu semuanya kita lihat active listening itu penting sekali ya. Kepada anak-anak pun tetap active
listening. Oke ya. Dan yang kedua, nah ini yang ketika saya belajar coaching pertama kali, saya terkesima dengan topik ini. Wah, asking skill. Wah, kalau Bapak Ibu yang pernah belajar coaching pasti tahu banget. Nah, langsung saja Bapak Ibu, saya mau tanya nih ke kita semua. Boleh taruh di chat gitu ya. Mari kita merenungkan, kita berfilsafat sedikit. Mengapa manusia bertanya? Pak Budi katanya lagi belajar kelas filsafat ya Pak. boleh. Ayo Pak, nimbrung Pak Budi. Wah, mengapa Pak? Apa ya? Dan juga Bapak Ibu semuanya. Mengapa manusia bertanya? Wow, ayo kita berfilsafat sedikit. Nah, Bapak Ibu semuanya, boleh dicek apa kita bertanya. Ya, manusia punya akal budi. Manusia hashtag kepo. Wow, kepo. Waduh, pengen tahu. Wait, mantap. Pengen tahu. Oke, apalagi? Manusia pembelajar. Wow, oke. Menguji. Wah, menguji. Penasaran. Butuh jawaban petunjuk. Wow, mantap. Ya, Bapak Ibu semuanya, wah, ini admin IFCI lagi ya jawab, manusia nggak pernah puas. Luar biasa ini admin kita nih. Wow, kompor gas sekali, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, manusia kita bertanya dan wah, ini jawaban bagus banget nih supaya tidak tersesat. Ini peribahasa Indonesia banget ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, manusia bertanya tentunya karena ada unsur semua yang tadi Bapak Ibu sebutkan, ada penasaran, ada yang ingin tahu, mencari jawaban, begitu ya. Dan sangat penting untuk kita bertanya. Kalau tidak bertanya, kita tidak akan pernah tahu. Isaac Newton menemukan teori gravitasi. Bapak Ibu, saya yakin ya Bapak Ibu tahu semua ceritanya Isaac Newton. Lagi di bawah pohon, cetuk. Ini apa gitu ya? Kenapa apel jatuh ya? Wah, kalau saya sih bukan kenapa apel jatuh ya. Mungkin kalau saya yang tanya, mungkin kok jatuhnya cuma satu, jatuh semua dong gitu ya. Ini pohon apel, saya mau semua jatuh gitu. Wah, tapi Isaac Newton enggak. Isaac Newton bertanya, kenapa pohon apel ini, buah apel ini jatuh? Dan Eugene Ionesco berkata, it is not the answer that enlightens, but the question. Makanya Bapak Ibu, saya pernah sekali gitu ya, saya bertemu dengan seorang teolog. Ini teolog Bapak Ibu ya, teolog. Seorang teolog ini dia belajar filsafat banyak gitu ya, dan waktu itu saya tanya-tanya gitu ya, kenapa nih belajar filsafat gitu ya? Karena waktu itu saya berpikirnya adalah kayak, kenapa nih kok sekolah kita belajarnya filsafat? Dulu waktu itu saya berpikirnya nggak nyambung. Nah, lalu dia bilang begini ke saya, ya justru ya, saya belajar filsafat itu untuk melatih diri saya untuk bertanya katanya. Ya, kenapa? Karena pertanyaan itu lebih penting daripada jawabannya. Kenapa? Karena sebelum ada jawaban katanya ada pertanyaan. Nah, sebelum ada jawaban ada pertanyaan. Itu dia, Bapak Ibu. Penting sekali untuk kita bertanya. Ya, dengan bertanya kita melakukan membuka wawasan dan pola pikir baru, Bapak Ibu. Wow, justru dengan kita bertanya, kita penasaran, justru kita membuka. Kita akan melihat pandangan-pandangan yang mungkin kita nggak lihat sebelumnya. Kalau saya suka menyebutkannya itu, kadang-kala kita punya blind spot. Ya, seperti mobil Bapak Ibu yang tahu ya, nah punya blind spot. Kita punya kaca spion, itu tidak mengcover semuanya. Itu dia, dengan perkembangan teknologi, ada kamera belakang. Betul ya Bapak Ibu ya, ada kamera belakang. Ya, bahkan saya pernah lihat di motor aja ada, di motor. Saya juga bingung juga tuh, motor ada kamera belakang. Saya pernah lihat tuh ya. Justru dengan begitu, dengan ada kamera-kamera yang lain, itu monolog kita untuk membuka, melihat yang mungkin kita nggak pernah lihat. Selain yang kita nggak pernah lihat, kita bisa mengidentifikasi akar permasalahan atau bahkan kesempatan yang ada. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara akar, gitu ya, kalau kita seperti menggali akar, gitu, menggali tanah supaya kita lihat akarnya. Nah, itulah Bapak Ibu. Ketika bertanya, kita seperti menggali tanah itu agar bisa, akarnya sejalan ini toh rupanya. Ya, dan begitu juga Bapak Ibu, ketika kita bertanya, kita tidak berasumsi, tapi kita mencari fakta. Ini dia Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu, kan mungkin ya Bapak Ibu pernah dengar ya, kenapa kamu sih nggak nanya? Gitu ya.
Nah, tanya dulu dong. Nah, bisa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kalau kita berjiwa coaching, kalau kita bermental coaching, kita tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita dengan disiplin positif itu ya, kita melanjutkan aja, kita menggali saja, menajamkan gitu ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dengan bertanya itu kita menjadi katalisator perubahan. Wow, kok bisa? Karena ketika orang berubah, ada satu kesadaran yang muncul. Ketika kesadarannya baru untuk muncul, kita melihat pola pikir yang baru. Kita akan melihat sebuah motivasi intrinsik dari dalam. Nah, itu dia Bapak Ibu. Dengan kita bertanya, itu akan menolong kita justru untuk kita memiliki motivasi intrinsik dari dalam itu. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, kalau kebetulan saya lagi kuliah master lagi gitu ya, kebetulan kuliah masternya ini nih, kelas pertama ini nih tentang banyak bicara education philosophy gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang perennialisme, esensialisme gitu ya, yang teacher centered, student centered dan student led bahkan gitu ya. Nah, itu justru Bapak Ibu di dalam student led itu inquiry learning itu sangat masuk. Nah, inquiry learning ya banyak bertanya, makanya kalau di zaman sekarang yang kita kenal pertanyaannya ini Bapak Ibu, pertanyaannya bersifatnya itu adalah bersifat ini HOTS, gitu ya, latihan HOTS ya. Nah, mungkin sebelum ke HOTS Bapak Ibu, saya ingin menceritakan Bapak Ibu bagaimana sih kita memunculkan kesadaran tersebut, inquiry learning ini. Jadi pertama, lebih banyak asking dibandingkan telling. Jadi lebih banyaklah bertanya dibandingkan memberitahu. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang dewasa, kita punya kecenderungan ketika kita telling karena kita bersifat otoritatif katakanlah. Nah, ketika kita asking, ya ada asking dan kita juga kita berfokus kepada orang tersebut ya, karena dalam percakapan coaching itu semua tentang orang itu, 80% di orang itu akan menimbulkan apresiatif. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kita otoritatif tapi kita apresiatif juga. Wow, apa yang akan terjadi tuh kalau kita jadi seorang pemimpin, kita jadi seorang guru, kita jadi seorang pendidik, ya di manajemen, langsung di guru atau di yayasan dimanapun itu, kita punya dua-duanya apresiatif dan otoritatif. Wow, apa yang orang akan lihat kita berbeda Bapak Ibu ya. Dan justru ketika kita memunculkan kesadaran itu, kita menolong orang karena melihat sebuah perspektif yang baru. Terjadi reframing. Kalau pakai bahasa terkenalnya sekarang itu ada istilah yaitu learn, relearn, unlearn. Waktu itu sudah pernah dibicarakan juga ya di materi AFCI yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya ketika kita melakukan percakapan coaching seperti ini, ya kita bertanya itu bukan untuk menghakimi, bertanya bukan integrasi, tapi bertanya itu karena kita sadar kita ingin orang itu maju. Beda loh Bapak Ibu, intentionnya beda. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya mau mengajak Bapak Ibu latihan bertanya. Nah, jadi pertanyaan sifatnya HOTS ya Bapak Ibu ya. Berarti sifatnya HOTS, pertanyaannya terbuka, pertanyaannya lebih dalam, enggak lots ya. Bukan hot slots gitu ya. Banyak panas sama kebanyakan. Oh, sorry ya garing Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya HOTS gitu ya. Higher order thinking skill gitu ya. Bukan lower order thinking skill. Nah, Bapak Ibu kalau kita seorang pendidik kita pasti tahu ya, yang ini pertanyaan HOTS itu pertanyaan terbuka. Pertanyaannya itu yang lebih mikir. Dan tentunya kalau kita bertanya gunakan Bapak Ibu 5W plus H. Ya, sama dengan Y tambah 2X kuadrat. Oh, bukan ya. Jadi what, when, where, who, why, and how gitu ya. Bapak Ibu kita gunakan ini. Dan ketika kita latihan bertanya Bapak Ibu gunakan intuisi dan tadi sudah disebutkan semuanya itu bagus sekali. Gunakan rasa penasaran Anda, bukan kepo. Kalau kepo gosip. Gitu ya. Kepo itu gosip, gibah, julid. Wah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang digandrungi anak muda. Oh, enggak, bukan ya. Nah, lalu gunakan rasa penasaran Anda. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak kita untuk berlatih bertanya. Bapak Ibu bisa lihat muka saya, bisa lihat kalau bisa lihat muka saya, apakah di screen-nya kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu bisa mungkin di-adjust sedikit gitu ya, mungkin frame-nya, saya ingin kita berlatihan sedikit. Latihannya simpel sekali, kita bertanya, Bapak Ibu semuanya,
boleh tulis di chat. Ya, saya akan menunjukkan satu objek, lalu Bapak Ibu harus membuat pertanyaan dari objek yang saya punya. Boleh Bapak Ibu, siap ya? Siap ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, objek pertama adalah ini. Nah, apa ini Bapak Ibu? Objek apa ini? Bisa terlihat? Nah, objek apa ini Bapak Ibu? Bisa terlihat? Nah, langsung buat pertanyaan Bapak Ibu dari objek ini. Ayo buat pertanyaan Bapak Ibu ya. Bolpen, betul sekali ya. Ayo dari bolpen ini buat pertanyaan dengan 5W 1H. Ayo Bapak Ibu ya. Pertanyaan, ayo bikin pertanyaan. Nah, ya pertanyaan. Nah, apa warna bolpen? Wih, baik sekali ya. Nah, bagus sekali nih. Apa warna bolpen? Nah, bagaimana menggunakan bolpen? Kapan bolpen ditemukan? Wih, mantap. Oke. Nah, apa kegunaan bolpen ini? Wih, mantap. Nah, kenapa pilih bolpen merek itu? Wow, bagus banget nih. Apakah bolpen bisa jadi alat scanner? Wih, untuk apa bolpen diciptakan? Wah, ini pertanyaan hot semua nih. Kapan bolpen ini akan dipakai? Wih, mantap. Mengapa warna hitam? Wow, ini udah kayak Isaac Newton nih, luar biasa. Ya, mengapa warna hitam? Wow. Apa yang harus dilakukan ketika tintanya macet? Wih, saya suka banget tuh yang kayak gitu ya. Itu pertanyaannya hot banget itu. Wih, mantap nih Pak Jeffrey, mantap. Di mana beli bolpennya? Wih, di toko mana? Gitu ya. Mengapa Anda memilih bolpen dengan model ini? Wih, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin langsung saja memberitahukan. Ya, ini baik sekali. Apakah fungsi lain dari bolpen selain untuk menulis? Nah, Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan salah satu ciri dari pertanyaan hot yang panas-panas, itu adalah pertanyaan dengan jawabannya itu non-biner. Kalau pertanyaan biner, jawaban biner, ya, enggak, udah, belum. Nah, itu pertanyaan yang jawabannya biner. 01, ya, enggak, gitu ya. Nah, jadi kalau ada kata kah itu lebih tertutup biasanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kalau ketika kita bertanya itu gunakan pertanyaan yang juga bisa lebih banyak menggunakan pertanyaan yang sifatnya terbuka. Kenapa? Karena kalau sifatnya yang tertutup, yang apakah, bagaimanakah, siapakah, itu sifatnya konfirmasi. Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau eksplorasi, kita harus gunakan yang terbuka. Seperti ini nih. Menurut kamu, bagaimana inovasi ballpoint 10 tahun mendatang? Wih, ini maju forward thinking banget nih. Wah, luar biasa ini. Jadi Pak Leo ini harus lanjut belajar coaching nih. Wih, mantap nih. Pertanyaannya bagus banget nih. Wah, inovasi 10 tahun mendatang. Wah, ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Mengeksplorasi, kita lihat nih di sini langsung. Ya, kita bisa lihat bagaimana, kalau 10 tahun lagi harus seperti apa. Benar nggak Bapak Ibu? Kita langsung terbuka kan pikirannya, kita langsung berpikir, kita harus melihat dengan kacamata yang lain. Nggak bisa kacamata sekarang. Wah, ini luar biasa sekali nih ya. Bapak Ibu semuanya di sini, udah siap-siap jadi coach semua nih. Waduh, tinggal belajar coaching serius dikit kayak saya. Wah, udah ada jadi coach gitu ya, luar biasa ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu betul sekali ya. Gunakan intuisi dan rasa penasaran Anda. Dan langsung saja. Ini dia. Ya, Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya quiz, saya ingin ajak Bapak Ibu mereview sejenak. Kapan ya kita menggunakan pertanyaan HOTS dan LOTS? Dan ketika, yang penting, yang paling bawah. Apa yang berubah dari diri Anda sesudah mendengar materi ini? Wah, boleh Bapak Ibu kalau di-share-kan boleh ya, taruh di chat ya. Ini di chat boleh dibagikan. Apa sih yang berubah dari diri Anda ketika Anda belajar? Bertanya begini ya. Wow, gitu ya. Wah, apa yang berubah dari diri Anda? Kalau bisa taruh di chat, silakan di chat gitu ya. Dan mungkin sembari Anda nuliskan di chat gitu ya, saya izinkan saya mempersiapkan, saya stop share dulu sebelum nanti sudah ini saya ada demo juga gitu ya. Wah, ini ada jadi lebih kreatif. Wow, ya betul sekali, jadi lebih kreatif. Nah, mungkin sebelum demo nih ya, sebelum demo Miss Pani. Nah, ya sebelum demo saya mau bagi-bagi hadiah dulu nih. Nah, saya bagi-bagi hadiah dulu terus habis ini baru demo ya. Mulai quiz kedua berarti. Nah, saya mau kasih lihat dulu nih hadiah keduanya ya. Hadiah keduanya saya mau kasih lihat dulu. Wah, tapi saya lihat di sini ada yang bagus nih.
Ya, pertanyaan notes diperlukan sebelum hots. Wah, bagus banget nih. Dengan dari materi ini penuhnya dengan aktif dan tahu teknik bertanya. Wah, bagus banget coba. Dan karena topik yang kedua ini tentang bertanya, saya punya buku. Nah, ini buku coaching yang saya belajar. Namanya keren banget. Bisa kelihatan? Namanya aja Powerful Killer Questions for Coaches. Wah, Powerful Killer for Coaches. Nah, Bapak Ibu, ya ini untuk latihan bertanya, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa belajar untuk bertanya selayaknya seperti seorang coach. Nah, ini saya mau bagi-bagi nih Bapak Ibu ya. Wah, ini ya ada dua. Wah, ada dua Bapak Ibu, siap-siap ya, ada dua nih. Oke ya, pasti jangan lupa untuk isi survei dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, langsung saja ya. Nah, kita siap ya, rules-nya masih sama ya Miss Fani ya. Nah, masih sama nih. Yang tercepat menuliskan jawaban melalui chat box ke Kak Reinhard, itulah pemenangnya. Nah, oke ya. Oke, nah langsung saja ya. Tadi kita sudah melihat kalau di dalam questioning skills ini itu punya satu tujuan, yaitu untuk membangkitkan kesadaran, to raise awareness. Tadi saya sebutkan ada 3 di sana untuk raise awareness, membangkitkan kesadaran. Sebutkan satu saja, bagaimana sih kita bisa satu prinsip untuk raise awareness tersebut. Langsung saja, ya. Oke lah, wah sudah ada jawaban yang tepat. Oke. Nah, sudah ada jawaban pertama yang tepat dari Miss Christina di Samarinda. Asking not telling. Luar biasa. Selamat. Nanti saya kirimin. Ini saya kirimin ke Samarinda nih. Waduh. Ini kalau saya kirimin dari Samarinda. Kalau dari Citra boleh nggak sih? Saya canda ya, saya kirimin langsung. Ya, langsung saya kirimin langsung, tenang, nggak lewat dari jalur orang dalam, gitu ya. Nah, oke ya, jadi Miss Christina selamat ya, satu nih untuk Miss Christina. Ya mungkin boleh Miss Fani bantu saya catat ya pemenangnya nih, biar saya kirim-kirim. Miss Christina dari Samarinda selamat. Nanti jangan lupa alamatnya. Oke, baik Bapak Ibu, masih satu lagi. Masih ada satu kesempatan untuk mendapatkan buku yang wadidaw jiwa ini Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaan kedua dari saya, langsung saja Bapak Ibu. Ya, ketika kita tadi latihan bertanya gitu ya Bapak Ibu, ya. Ketika kita bertanya kita harus menggunakan pola 5W plus 1H. Ya kan? Langsung saja ketik 5W 1H itu apa aja sih semuanya. Langsung saja. Bapak Ibu semua tahu ya Bapak Ibu, 5W 1H. Langsung saja ketik yang cepat. Waduh, 5W 1H apa itu isinya 5W 1H? Langsung saja. Langsung saja semua. Ya, langsung. Kalau Bapak Ibu tulisnya 5W plus H, itu nggak bisa Bapak Ibu. Langsung semuanya, langsung saya. Adu cepat semua. Wah, ini cepat banget. Langsung semuanya diadu cepat semua. Namun yang paling cepat adalah Ibu Yunia. Ibu Yunia Handayani yang paling cepat ya. Sorry, maaf. Kurang lengkap, kurang satu. Mohon maaf Ibu Yunia. Mohon maaf. Langsung saja kalau gitu ini dari SCB Ambar. Mohon maaf ini ya Ibu Ambar ya. SCB Ambar Gresik. Wah, selamat. Wah, dari SCB Ambar Gresik. Lengkap semua ini ya. Langsung saja lengkap, ini 6-6-nya lengkap. Mohon maaf ya, tadi belum lengkap Ibu Yunia. Ibu Ambar, lengkap dan lengkap, kap. Mantap. Oke, luar biasa, nanti akan dikirimkan nanti hadiah-hadiahnya. Luar biasa sekali. Oke, Miss Fani, habis ini saya mau nih, siapa ya yang saya mau undang untuk demo ya, Miss Fani? Oke, Kak Reinhard akan demo. Silakan, mungkin kita minta sukarelawan gitu, volunteer. Ya, waktu itu tadi udah ada saya dengar Miss Shirley, Miss Shirley yang akan jadi teman demo saya nih buat pagi hari ini. Kak Shirley bersedia nih, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu ya.
Izinkan saya untuk memberikan demo kira-kira 15 menit karena waktu ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk memberikan demo bagaimana saya melakukan coaching secara profesional. Ya, jadi izinkan saya untuk memberikan demo coaching secara profesional dalam konteksnya saya sebagai benar-benar coach dengan yang klien profesional, karena kalau dalam settingnya saya di dalam sekolah, karena saya juga mengajar, bagaimana saya melakukan percakapan itu dengan percakapan coaching conversation yang sesi profesional dengan saya mengajar itu ada perbedaan gitu ya. Nah, namun untuk yang kali ini izinkan saya untuk memberikan demo bagaimana saya melakukan coaching itu secara profesional gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, mungkin kalau bisa saya dan Miss Shirley di spotlight kayaknya akan lebih baik kali ya, jadi biar lebih jelas gitu kali ya, kalau boleh ya. Oke, mungkin izin di spotlight dulu nih kayaknya biar enak gitu ya. Oke, oke, dah enak nih. Oke ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana saya melakukan coaching profesional. Saya melakukannya dengan standar International Coaching Federation ya dari ICF. Oke, Miss Shirley. Waduh, selamat pagi Miss Shirley. Selamat pagi, Coach Reinhardt. Waduh, panggil Coach Reinhardt lagi di sini. Waduh, ini anggap sesi ini ya, sesi coaching beneran nih ya. Oh ini. Gimana Miss Shirley, apa kabarnya Miss? Harus baik. Harus baik. Waduh, kenapa tuh harus baik? Boleh ceritain dikit tuh kenapa tuh harus baik? Karena akan banyak hal yang perlu kita kerjakan dalam mempersiapkan akhir tahun pastinya, Coach. Jadi memang perlu kesiapan, tidak hanya fisik tapi juga hati kita. Wah, nggak hanya fisik tapi hati kita juga harus siap untuk menyambut tahun ajaran depan. Wih, ini Miss Shirley ini memang pendidik luar biasa ini, selalu semangat ceria dan cheerful. Harus dong ya. Oke, Miss Shirley. Ya, Miss Shirley, thank you so much ya udah mau menjadi klien saya pada pagi hari ini, dan tentunya percakapan ini percakapan coaching ya Miss Shirley. Percakapan coaching ini bukanlah percakapan konseling, bukanlah percakapan consulting, apalagi teaching. Nah, jadi itu jelas tentunya bukan ya, dan tentunya saya menggunakan standar dari International Coach Federation, dan tentunya saya harus mematuhi etika-etika tersebut gitu ya. Dan pada saat ini kita percakapan kira-kira 15 menit ya Miss Shirley ya, jadi mohon maaf kalau udah mungkin 15 menit, saya mohon maaf untuk cut, dan juga mungkin di dalam percakapan kalau saya dengar sesuatu katanya saya izin cut ya Miss ya, saya mohon izin dulu. Oke, mungkin sejauh ini bagaimana Miss, bisa apakah Miss oke dengan ketentuan tersebut? Siap Coach. Siap ya, luar biasa ya, karena kalau kita percakapan coaching tentunya saya percakapan coaching tidak menggurui, tidak memberikan masukan, namun saya lebih banyak ya percakapan bagaimana kita men-trigger maju ke depan. Oke, Miss Shirley, wah luar biasa sekali. Mungkin Miss Shirley ini topik apa nih Miss yang pengen Miss bicarakan nih dalam waktu singkat kita ini? Iya, ini saya lagi agak kebingungan ya, karena menghadapi rencana dari tim marketing di sekolah. Jadi pingin sih di coach mungkin dapat inspirasi bagaimana menghandle nih permintaan tim marketing sekolah tapi dalam masa liburan. Permintaan tim marketing dalam masa liburan. Mungkin boleh diceritakan sedikit Miss, background-nya itu seperti apa? Jadi sederhana sih. Jadi karena kita kan baru buka sekolah baru, di mana kalau anak-anak murid yang mendaftar di minggu-minggu terakhir bulan Mei ini, untuk bulan Juli nanti mereka akan mendapatkan kegiatan summer camp kayak kids camp gitu selama 5 hari free gitu. Nah karena ini kan sudah akhir Mei dan ternyata animonya sangat baik, lalu tim marketing meminta pada bulan Juni itu diselenggarakan setiap minggu kids camp-nya. Dan salah satunya itu jatuh kepada masa liburan guru tanggal 20 sampai tanggal 24. Nah itu kan guru libur ya, baru disampaikan kemarin tuh. Itu guru libur ya, jadi saya juga bingung, satu pihak sudah kadung janji sama orang tua,
ini kan marketing purpose kan pasti buat kita juga gitu kan. Tapi di satu pihak lagi ada hak guru untuk mereka libur dan pasti akan kesulitan untuk mencari guru. Wow, ada satu sisi aku melihat ada respons yang baik ya, animo yang baik tadi ya, sebutinnya animo yang baik. Dari juga bersyukur ada murid-murid bisa masuk dan juga ada kegiatan tiap minggu, namun ada dilema gitu ya. Kalau ini hak guru bagaimana ya? Wow, oke, baik. Mungkin Miss Shirley pada sesi kita saat ini mungkin kalau menurut Miss apa ya yang membuat topik ini penting untuk Miss? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi alternatif solusi sih, karena dari kemarin belum berhasil kan menemukan solusi karena beberapa guru yang saya tanya mereka memang ingin berlibur kan udah 1 tahun kan tidak libur, udah hampir 2 tahun mungkin karena pandemi dan segala macam. Masih saya pikirin sendiri itu masalahnya karena baru kemarin Jumat dikasih tahu. Oke, baik. Kalau gitu untuk dalam sesi ini gitu ya, apa sih yang benar-benar menjadi harapan dan solusi seperti apa yang Miss Shirley itu inginkan sebenarnya dari percakapan kita? Mengharapkannya ada dukungan dari pihak lain ya. Pihak lain di sini kan ini kan cuma marketing sama saya sebagai kepala sekolah gitu ya. Saya sangat karena ini baru juga gitu, mengharapkan ada yang membantuin kami berdua gitu untuk approach para guru. Karena biasanya kan kalau kepala sekolah yang menghubungi gitu kan mungkin kurang maksimal dan terkesannya itu lebih kepada instruksi dibandingkan untuk mereka willingness untuk membantu gitu kan. Oke, baik. Dan mungkin kalau saya boleh konfirmasi ya untuk percakapan kita saat ini, mungkin apa yang Miss Shirley ingin dapatkan dari percakapan kita ini yaitu adalah dukungan pihak lain yang seperti apa untuk menyelesaikan dilema seperti ini. Apakah seperti itu? Bisa, itu ya. Bisanya kayaknya kurang meyakinkan nih kayaknya. Mungkin apa nih betul-betul meyakinkan buat Miss? Ada seseorang yang bisa membantu saya gitu loh untuk mendekati para guru gitu kan untuk mencari cari guru-guru yang memang bersedia. Oke, baik. Dan bagaimana caranya gitu kan? Ya bersedia, terus juga bersedia mendampingi dan bagaimana caranya nih? Bagaimana caranya bujuk guru-guru kan untuk mau ikutan. Oke, baik ya. Mungkin kalau untuk itu aku boleh konfirmasi dulu ya, memang ini orangnya siapa sih gitu ya waktu dan percakapan kita ini. Oke, mungkin Shirley, kalau Miss Shirley lihat gitu ya, tadi aku dengar ada beberapa stakeholders gitu ya, terdengarnya tadi kan ada Miss Shirley sebagai kepala sekolah, ada marketing, ada guru. Seseorang ini kira-kira ini yang bisa pikirkan ini nih, siapa orang ini dan siapa orang ini? Maunya sih atasan saya ya. Direktur sekolah. Tapi kan namanya direktur kan biasanya belum ya, maksudnya mungkin nggak approachable karena kalau mau mau mengajak teman-teman guru melihat secara keseluruhan kan konsep dari yayasan atau institusi, pastinya butuh sosok yang lebih tinggi lagi untuk bisa mengajak atau bisa membuat keputusan mungkin buat teman-teman buat program ini, karena mungkin aja programnya nggak cuma tanggal 20 tanggal 24. Kalau animonya banyak, nggak mau harus tambah lagi gitu sampai akhir Juni. Mungkin aku sebelum ini izinkan aku untuk tadi konfirmasi apa ini setiap minggu ini setiap hari atau setiap hari gitu ya tadi? Setiap hari. Setiap hari. Okay. Baik. Anak datang selama 1,5 jam setiap hari dengan satu topik tuh tema dalam 1 minggu itu. Jadi ada 2 kali sesi pagi dan siang. Oke. Dan kelas biasa jadinya. Ini kan kebetulan anak-anak usia dini ya. Baik. Oke, baik. Oke, tadi ketika Miss Shirley menyebutkan
tadi aku mendengar dari Miss Shirley kalau misalkan di level directors tentunya melihat gambaran yang tertentu, betul ya, kurang lebih gitu ya. Nah kalau bicara gambaran gitu ya, sebenarnya kalau buat Miss Shirley sendiri nih, dari Miss Shirley sendiri, apa sih yang Miss Shirley tuh benar-benar inginkan, harapkan tuh dari pengadaan kegiatan ini sebenarnya sebagai kepala sekolah? Ya pastinya kan kalau sebagai kepala sekolah dengan nambah murid itu kan pastinya berdampak sekali ya buat kelangsungan sekolah gitu ya. Tapi jadi ya kepinginnya sih memang guru-guru tuh dukung penuh. Karena kalau muridnya banyak juga itu kan sebenarnya lapangan pekerjaan buat mereka juga. Dan itu akan memajukan sekolah. Baik. Dan tadi Miss, dan mungkin masih dalam kita bicara gambaran besar gitu ya. Kalau misalkan tadi begitu Miss Shirley, gambaran apa ketika tadi saya melihat Miss bisa melihat ini kan bagus untuk sekolah, kita lihat untuk senang ya ada murid yang dipercayakan lagi bisa masuk gitu kan, justru itu adalah privilege ya gitu ya tentunya untuk sebuah sekolah tersebut gitu ya. Dan mungkin kalau buat Miss sendiri gitu ya, apa tantangan, halangan, ketakutan terbesarnya gitu ketika ingin men-sharingkan ini dengan guru-guru gitu. Ini nih ya, sebenarnya tuh saya ketakutan saya tuh simple sih, kan guru-guru itu kan capek ya. Jujur setahun ini, terutama 6 bulan terakhir ini gitu, bagaimana kita sempat Omikron gitu, sampai guru-guru sampai harus nambahin jam pelajaran gitu kan. Lalu sempat kita tidak libur di midterm karena kita mau menambah hari buat anak-anak. Terus begitu juga banyak trial classes yang kita berikan di siang hari. Jadi tuh saya melihat guru-guru tuh capek. Gitu, capek dan mereka butuh pingin healing lah gitu ya. Healing. Dan kalau kita nambahin beban tuh rasanya kok nggak wise juga. Jadi ketakutan saya lebih kepada nanti mereka merasa nggak betah sama sekolah karena kebanyakan kegiatan kan. Sehari-hari aja setelah selesai kelas siang suka masih ada kita buka untuk trial class gitu. Jadi takutnya guru-guru yang sudah bagus ini karena kita banyak pekerjaan-pekerjaan tambahan nanti mereka merasa nggak nyaman. Sayang kan, mereka guru-guru bagus. Betul. Dan mungkin kalau tadi Miss sudah menyebutkan satu kata sebetulnya yaitu kata willingness gitu ya. Dan mungkin kalau andaikan, ini saya hanya mengandaikan saja gitu ya, seandainya jika Miss Shirley berhadapan dengan, andaikan saya ini guru-guru Miss, jadi saya ini di klon banyak gitu ya, saya guru-guru Miss gitu. Ketika saya guru Miss dan andaikan Miss harus menyampaikan gitu ya, menyampaikan itu apa sih yang membuat mereka itu punya willingness kalau Miss lihat apa sih yang disampaikan agar punya willingness. Sejauh ini kenapa aku melihat mereka tuh guru-guru yang bagus, guru-guru yang mau banget gitu ya, karena selama 6 bulan terakhir ya dengan up and down masa pandemi Omikron ini, dimana kan sekolah kami itu sekolah yang menjunjung tinggi onsite gitu ya. Jadi sudah dari bulan Januari itu kita onsite, kecuali beberapa saat kita harus online. Dukungan dari pihak sekolah sih selama ini ya, dimana mereka tuh willing sejauh ini mereka mau willingness untuk lebih memberikan waktu mereka untuk persiapan kepada anak-anak, mau juga trial classes karena pihak sekolah mendukung baik itu dari segi pengadaan materi, dari kesehatan, kami kan dukung vitamin, kami dukung swab secara berkala gitu. Tapi kan semua sudah terjadwal, itu sudah ini gitu. Nah, ini kan masa liburan yang menjadi hak mereka. Ya, oke. Ya mungkin Miss Shirley, mungkin mohon maaf karena waktu ya, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya ya sebelum saya tutupin ini, yaitu jika Miss jika Miss tadi menyampaikan langsung, ini saya berandai-andai, Miss menyampaikan langsung gitu ya,
apa yang Miss harus ketahui, apa yang Miss harus dapatkan, informasi apa yang poin posisi apa yang apa yang Miss harus dapatkan apabila Miss harus menyampaikan hal ini kepada guru-guru Miss. Apa yang harus aku dapatkan? Ya. Aku tadi simple sih, tadi kan pas coach nanya apa sih yang sejauh ini bikin mereka willing gitu kan, willingness untuk extra miles, apa sih dukungan gitu. Saya bosan kepikir juga sih kalau misalkan tadi ditanya apa sih yang harus saya dapetin supaya bisa ngomong ke para guru, ya pasti dukungan ya. Jadi kalau misalkan supportnya mungkin dari segi finansial tambahan mungkin atau dukungan lainnya gitu, transport atau apa gitu kan. Itu kali ya. Aku mesti punya modal dari yayasan ya untuk gimana dealing sama teman-teman guru. I see. Benar-benar gitu ya. Aku mesti itu juga sih. Oke, baik. Ya mungkin Miss Shirley, mungkin izin saya tutup dulu gitu ya. Namun dari percakapan ini gitu ya Miss ya. Apa kesimpulan yang Miss dapatkan setiap-tiapnya dari obrolan singkat kita ini nih? Tadi sih aku nggak kepikiran sih, karena nggak kepikiran kalau sejauh ini guru-guru tuh udah willing ya untuk do extra miles, dikasih kelas tambahan, dikasih ini gitu. Apa yang membuat mereka itu sejauh ini mungkin ada dukungan dan support kita ya, para manajemen kepada sekolah. Ketakutan saya kalau mereka nggak mau, itu sebenarnya bisa juga sih kita coba atasi dengan memberikan support tambahan. Sehingga mereka tidak merasa haknya diambil, tetapi ya mereka merasa ya bahagia juga ya dalam proses gitu. Bahagia dalam proses. Nah itu yang kemarin sempat belum kepikiran kalau mungkin aku harus ngomong kali sama atasan ya, memberikan support lebih untuk mereka mau terlibat dalam proses ini. Baik, dan tadi itu yang aku dengar ya, what's next-nya itu adalah coba dibicarakan dengan yayasan dengan di atas, gitu ya, dengan manajemen di atas, gitu ya. Oke, baik. Oke, Miss Shirley, mungkin satu terakhir dari saya, gitu ya. Dari sesi ngobrol ini nih, apa yang paling bermanfaat buat Miss? Tadi sih ketika kata-kata kuncinya coach gitu kan, beberapa dilemparkan balik ke aku gitu. Misalkan your willingness, apa yang mau kamu dapatkan gitu. Karena seringkali aku mikir gimana memberi gitu kan, gimana mengatasi persoalan, tapi nggak berpikir dalam gitu, reason dari apa yang harus aku lakukan. Wow. Luar biasa, wow, Bapak hanya dapatkan tapi bisa memberi juga, wow, amazing sekali, luar biasa Miss Shirley. Oke, mungkin untuk saat ini sesi ini di sini dulu Miss Shirley, thank you so much. Thank you ya, udah bantuin aku. Dan juga ya sama-sama Miss, dan juga untuk ada kalau ada misalkan juga untuk di pertemuan berikutnya kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, luar biasa. Thank you, Miss Shirley. Tuhan berkati untuk di sekolahnya juga. Semangat selalu. Semangat, Kak. Thank you, Miss Shirley. Oke, ya, Bapak Ibu semuanya, demikian itu sedikit percakapan coaching saya dengan Miss Shirley, dan untuk saat ini ya saya membuka Q&A untuk kita saat ini untuk beberapa waktu ke depan. Baik, oke, thank you tadi demonya Coach Reinhard dan Kak Shirley. Jadi seperti menjadi semacam cermin ya, Kak Reinhard kalau saya lihat tadi. Dan tidak memberikan solusi, justru dari Kak Shirley sendiri yang akhirnya muncul dengan solusi. Nah, ini ada pertanyaan. Ini pertanyaannya bagus. Apa ini pertanyaannya? Karena ini juga menjadi pertanyaan banyak orang mungkin ya. Ya. Bagaimana, pertanyaannya dari ini Pak Riki dari STT Inti di Bandung. Bagaimana coaching dapat berjalan jika yang jadi coach ini
nanti tolong dibetulkan ya Pak Riki. Ya. Maksudnya jadi coach atau coach ya ini? Orangnya cenderung introvert atau pendiam? Jadi maksudnya yang introvert ini si coach atau si coach ya Pak Riki? Mungkin bisa open mic. Coachingnya Bu. Coachingnya. Oke, jadi kok yang dilayani ini yang pendiam kan seperti Kak Syari tadi kan jawab, maksudnya bisa ngomong lancar gitu ya karena mana jika coachingnya ini yang diam. Nah, baik, oke. Nah, bagaimana kalau yang coachingnya diam? Dalam standar coaching International Coach Federation itu ada yang disebutkan itu bagaimana kita membangun relasi. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang cenderung mungkin introvert, pendiam, tentunya ya tadi sudah saya singgung sedikit itu dalam ketika active listening itu adalah bagaimana kita juga berempati dengan orang tersebut. Kalau memang orangnya pendiam, memang cenderung introvert gitu ya, mungkin nggak biasa dengan yang terlalu powerful gitu ya, kita juga ikutin alur mainnya gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan juga ya, seperti Miss Fanny bilang, ada mirroringnya, ada seperti refleksinya begitu. Jadi kita menghadapi orang tersebut, kita lihat juga ya kita nggak gas juga gitu ya. Nah, justru kita bagaimana itu berempati dengan orang tersebut. Baik. Nah, mungkin kalau saya pakai sisi yang lain. Nah, kalau tadi pertanyaannya orang yang jadi coach. Nah, ini saya putar balik nih sedikit. Kalau coachnya diam, aduh, saya nggak bisa tuh kayak tadi kayak Reinhard misalkan ngobrolnya kelihatannya asik gitu ya, ngobrolnya katanya bisa muncul pertanyaan begitu gitu ya. Bagaimana? Aduh, saya nggak biasa nih kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti itu? Nah, Bapak Ibu tadi kalau yang seperti itu, ini yang kita perlu latih yaitu bangkitkan curiosity. Ketika Anda punya curiosity, Anda datang dari dalam, justru itulah yang akan mendorong Anda mau introvert pun, saya introvert. Saya sangat introvert. Kalau misalkan tes MBTI gitu ya, introvert saya itu pasti di atas 60% gitu ya. Ya, saya seorang introvert juga, namun yang saya gunakan itu adalah saya punya ingin tahu, dan punya ingin tahunya itu adalah bagaimana saya ingin orang itu maju. Nah, itulah coaching. Oke, berikutnya mungkin. Oke, terima kasih Kak Reinhard. Jadi jangan takut meskipun introvert pun itu bukan, jadi syarat jadi coach itu bukan ekstrovert ya Kak Reinhard. Introvert pun bisa. Baik, ini sementara tidak ada pertanyaan masuk lagi, tapi mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan. Atau kalau boleh saya ada pertanyaan. Wah, boleh Miss. Nah gini, jadi saya sedang berefleksi dengan pekerjaan saya sendiri di institusi saya. Jadi bagaimana caranya mengajak banyak orang untuk lebih bisa punya coaching skill ini ya. Karena meskipun sudah ada training gitu, tapi kayaknya kok mindset bahwa orang dewasa ini tuh lebih tahu dari siswa dan harus kasih tahu jawabannya ke siswa itu kok kuat sekali gitu. Itu gimana? Paradigma itu. Wah, justru tadi Miss Fanny sudah menyebutkan kata kuncinya langsung, yaitu coaching mindset. Nah, betul sekali. Jadi memang di dalam coaching mindset itu salah satunya itu yaitu bagaimana kita sebagai pendidik. Saya ngomong sebagai pendidik ya, karena pendidik pun juga bisa melakukan coaching. Saya akan bicara sebagai seorang pendidik. Kalau dalam konteks pendidik, saya percaya seorang pendidik yang punya coaching mindset adalah seseorang yang truly open to ongoing learning. Kalau pakai bahasa Inggrisnya begitu. Jadi truly open to ongoing learning. Benar-benar secara sungguh-sungguh itu terbuka kepada pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yaitu punya coaching mindset yang stay curious. Dan yang ketiga tadi Miss sudah sebutkan juga tuh. Ini Miss Fanny sudah sebutkan semua nih tadi, yaitu mendevelop reflective practice. Jadi setiap hari itu berefleksi.
Nah, kenapa setiap hari berefleksi? Karena ketika kita setiap hari melakukan refleksi, ini refleksi bukan refleksi pijat ya Bapak Ibu ya. Refleksi pijat tiap hari, aduh nanti jadi ototnya lemes, gitu enak gitu ya. Ini bukan refleksi pijat. Ini kita lakukan refleksi ke dari dalam kita. Ketika kita reflective practice itu, justru itu akan menolong kita akan sering berkaca, kita akan melihat dengan banyak perspektif. Dan dari perspektif tersebut itu akan menolong kita menjadi memiliki menjadi punya approach yang fleksibel kepada murid, menjadi punya ketika menghadapi emosinya, budayanya, intuisinya, itu semua akan terbiasa. Makanya itu ada yang disebut juga dengan coaching mindset dan benar-benar itu yang harus dihidupi. Makanya kalau saya pribadi, saya sejak pertama kali saya belajar coaching 2016. Ya, saya baru lulus kuliah tepat itu waktu itu. Pas lulus kuliah, saya dipertemukan dengan coaching. Saya melihat benar-benar ini sesuatu yang kalau dihidupi, wow, ini benar-benar luar biasa sekali. Oke, luar biasa. Karena memang harus pelan-pelan. Ya, nah mungkin bisa terbaca ya di chat untuk semua. Ada nggak ringkasan International Coaching Standard? Ya bisa jadi take away buat kami. Oh ya betul. Nanti kalau take away ini ada ya, take away ini ada. Nanti saya di akhir kata saya ada. Dan mungkin ada yang masuk satu ini ke saya nih, Miss Fanny nih. Saya izinkan baca ya, Miss ya. Ini dari Pak Hendri. Bagaimana bisa meningkatkan skill coaching dalam kurung meningkatkan kualitas bertanya. Nah ini ya tadi saya juga sebutkan. Yang pertama tentunya itu adalah rasa penasaran. Ya Bapak Ibu, saya nggak berhentinya untuk menyebutkan punyalah rasa penasaran yang baik, bukan penasaran kepo ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, gunakan pertanyaan 5W1 hanya itu dengan gaya HOTS. Nah, dengan gayanya HOTS, jadi higher order thinking skills, ya bukan lower order thinking skills. Meskipun banyak hal di dalam higher order thinking skills itu dasar fondasinya adalah HOTS. Nah, namun kenapa HOTS? Nah ini saya ceritakan sedikit. LOTS itu bersifat informasi dasar. LOTS itu bersifat sifatnya itu benar-benar sifatnya itu kemampuan. Ya, jadi memang sifatnya itu bisa dibilang sifatnya umum. Namun ketika HOTS itu sudah masuk merangsang ke pemikiran kita untuk melihat sesuatu itu juga nggak hanya dengan standar dengan fondasi tersebut, dengan hanya sebatas informasi tersebut, tapi ada unsur masuk misalkan nilai. Nah itu nilai bisa masuk. Kalau misalkan saya izinkan saya nyambung dengan pertanyaan, kalau saya punya waktu, saya akan tanya gitu ya dengan Miss Shirley tadi gitu ya. Mungkin saya akan bertanya kurang lebih semacam kayak jika willingness itu adalah nilai yang memang Miss lihat dari guru-guru yang berjuang setahun ini, apa kelanjutan dari willingness ini? Nah, saya bisa akan bertanya seperti itu kepada Miss Shirley. Ya, jadi itu justru Bapak Ibu disinilah kenapa HOTS. Ya, ada nilai yang bisa masuk gitu ya, dan ketika kita berefleksi itu akan menolong kita melihat dengan banyak perspektif yang lainnya juga. Ya, oke. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir ya Miss Fanny ya, ada masuk nih ke direct message saya dari Katina. Apakah coach boleh mendekati coachee? Jika tidak, bagaimana membantu orang yang sedang membutuhkan sesi coaching? Ini pertanyaan yang baik. Apakah coach boleh mendekati coachee? Nah, kalau misalkan saya mengambil sebagai coach profesional, tentunya semua itu dasarnya klien. Namun ketika saya masuk sebagai pendidik, saya masuk sebagai guru murid, ya relasinya beda ya Bapak Ibu ya. Relasi guru murid. Saya akan bilang kalau guru murid, saya akan bilang dalam konteks tertentu ya tentunya bisa sah-sah saja sebagai seorang guru yang punya otoritas di dalam sekolah untuk mendekati coaching, untuk mendekati siswa. Namun kalau saya di dalam praktek saya yang profesional, saya sebagai coach klien gitu ya, secara profesional,
tentunya bukan saya yang bukan coach yang mendekati coaching. Nah, dalam konteks guru siswa, guru yang melakukan berjiwa coaching, itu justru guru yang baik yang saya lihat gitu ya, meskipun belum pernah belajar coaching, namun dia punya jiwa coaching tersebut. Itu salah satunya adalah punya keinginan untuk membantu orang. Karena coaching itu salah satu prinsipnya adalah ingin lihat orang itu move forward lebih baik dibandingkan hari ini. Nah itu. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab yang dari saya mungkin itu dulu kali ya. Iya, thank you Kak Reinhard. Bagaimana dengan itu yang terakhir, International Coaching Standard itu, apakah mungkin nanti bisa share dokumennya atau gimana gitu? Ya, saya nanti bisa sharingkan sedikit, dan ini sebenarnya ada kata penutup saya. Ya, saya ingin men-sharingkan bagian ini ya. Dan mungkin kalau yang ditanya summary seperti itu, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa googling langsung ya ke websitenya, cari International Coaching Federation. Nah di situ semuanya standar-standar, nilai-nilai, kompetensi-kompetensi coaching semuanya lengkap ada di sana semua ya. Itu yang benar-benar standar coaching profesional. Dan kalau saya pribadi, saya juga menerapkan banyak prinsip tersebut untuk ketika saya juga mendidik pada anak-anak, dan saya bantu sedikit rangkumkan Bapak Ibu ya, mindset apa sih yang kita harus punya ketika kita punya untuk melakukan coaching ini. Yaitu yang pertama, mengenali situasi, kondisi, dan sikap siswa kita generasi muda. Dan mengenali ini, saya jujur ini observasi pribadi saya dengan beberapa orang yang lebih dewasa, lebih senior dibandingkan saya, dan saya ajak ngomong terbuka. Itu saya memahami ada kadang-kala kesulitan dalam memahami. Namun untuk untuk melihat yang paling berdasarnya itu adalah seperti yang tadi active listening itu, kita harus netralkan diri kita untuk melihat situasi, kondisi, dan sikap. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang kita tadi sudah bahas yaitu ask and listen ya. Dan yang ketiga adalah agreement. Nah, kok agreement? Kenapa agreement di sini perlu? Ketika agreement di dalam prinsip coaching, agreement itu menolong untuk memberikan satu jalur fokus yang komit. Jadi agreement Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu, buatlah agreement Bapak Ibu dengan anak-anak muda. Ya, kalau di dalam disiplin positif, ya, kalau misalkan prinsip restitusi, ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar, itu ada tuh prinsip agreement di sana. Ya, bagaimana perjanjian antara guru dengan murid, ya, kesepakatan bersama. Nah, itulah Bapak Ibu maksud. Dan tentunya supaya kita maju ke depan harus ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Coaching is not coaching without action steps. Harus ada langkah ke depannya. Dan yang terakhir adalah thank you dan follow up. Nah Bapak Ibu, kalau izinkan saya berbicara sebagai anak muda, dan ini refleksi saya juga banyak ya. Saya tadi sama dengan pertanyaan pertama saya. Saya merenungkan siapa sih orang-orang yang berdampak kepada saya, gitu ya, dan orang-orang yang lebih dewasa. Tentunya orang yang lebih dewasa, saya temukan Bapak Ibu, mereka tidak hanya otoritatif, mereka tidak hanya punya satu figur pengalaman, seniority, enggak hanya itu. Namun yang mereka juga punya, saya perhatiin, mereka punya apresiatif. Dan saya rasa setiap orang, jika kita punya otoritas, dan kita juga punya rasa apresiasi itu kepada siapapun, wow, itu pasti jadi luar biasa sekali. Dan tadi kita juga sudah lihat ya, ask and listen. Tadi saya recap sedikit, Bapak Ibu, saya sangat menganjurkan gunakan pola pikir dengar ketika Anda menghadapi murid, menghadapi guru, berbicara dengan orang lain, bicara dengan pasangan Anda, bicara dengan mantan juga sama, pakai dengar, ya, pakai dengar juga Bapak Ibu, ya, pakai dengar juga. Sama mantan pun juga pakai. Yesus saja bilang, kasihilah musuhmu. Wah, musuh pun pakai dengar juga Bapak Ibu ya, dan gunakan pertanyaan hoax, gitu ya, gunakan pertanyaan yang membukakan pikiran. Dan
Kesimpulannya Bapak Ibu, studi coaching bukanlah soal memberitahu, melainkan mendengar dan bertanya dengan intensi maju ke depan, moving forward. Ada yang mau jalan ke belakang di sini Bapak Ibu? Saya rasa nggak ada. Dan akhir kata penutup saya, mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir, kok saya habis, tadi saya cerita sedikit ya, kok habis kuliah saya belajar coaching. Karena waktu saya kuliah di dalam gereja saya temui banyak anak-anak muda, anak-anak yang lebih muda daripada saya gitu ya, adik-adik atau teman-teman gitu ya. Banyak ngobrol, karena saya waktu itu juga salah satu pemimpin di Komsel. Jadi mereka suka curhat, suka ngobrol gitu ya. Saya kasih saran, gagal semua. Atau kalau saya kasih saran saya itu mereka melakukan yang lain. Kalau saya kasih saran A, artinya mereka melakukan yang B. Dan di situ saya lihat, ini buat apa saya kasih saran? Buat apa saya habiskan waktu untuk ini? Namun saya ingin menolong mereka. Dan saya pas lulus, saya ingat sekali saya pulang Indonesia Januari 2016, saya belajar coaching untuk pertama kalinya. Dan di situ saya melihat coaching ini yang akan menolong saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa coaching ini yang benar-benar menolong saya. Makanya sampai hari ini saya udah di sini pun banyak anak-anak itu masih sukanya carinya saya. Kenapa? Karena saya menghidupi gaya coaching ini. Tidak menghakimi, saya nggak perlu kasih tahu otoritatif dengan mereka. Tapi yang saya lakukan adalah yang seperti tadi saya lakukan tadi. Tentunya dengan kayak percakapan yang lebih biasa ya. Kalau tadi kan percakapan coaching profesional. Karena problem dalam hidup mereka, saya melihat kalau saya kasih saran mereka nggak ini, berarti saya sadar itu dari dalam diri mereka yang mereka menentukan. Karena dari itu coaching itulah yang menolong motivasi intrinsik gitu Bapak Ibu semuanya. Makanya inquiry learning itu saya sangat-sangat setuju sekali. Saya sangat-sangat senang sekali dengan di dunia pendidikan ada inquiry learning, itu udah coaching Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu bisa belajar inquiry learning, bisa belajar disiplin positif, itu sudah mentalitinya coaching sekali. Dan selamat menghidupi coaching dalam kehidupan Anda, dalam di sekolah, dengan keluarga, dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Reinhard. Ayo kita bisa open mic. Mungkin mau kasih tepuk tangan, mau kasih ucapan terima kasih untuk Kak Reinhard untuk inspirasinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan Kak Reinhard. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Sangat mengena menghidupi coaching setiap hari dengan siapapun yang kita temui. Ya, terpaksa dengan sedih kita harus mengakhiri webinar pada pagi hari ini, tapi hati kita hangat dan hati kita ini senang sekali juga karena mempunyai bekal baru, mindset baru untuk menjadi coach dalam hidup kita. Nah, kita nantikan sesi-sesi lanjutannya Coach Reinhard, karena sepertinya ini banyak yang kepingin lebih tahu lagi active listening, prakteknya bagaimana, dan yang lain-lain juga prakteknya bagaimana. Kita akan tutup dalam doa acara webinar pada pagi ini. Saya mohon kesediaan Pak Udianto untuk memimpin. Terima kasih. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk webinar IFCI yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kami ya Tuhan. Terutama bagi murid-murid yang kami ajar maupun juga guru-guru kami yang bekerja bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan juga untuk Pak Reinhard supaya Tuhan terus pakai dia untuk juga boleh memberkati ya Tuhan dengan pengetahuan yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk menjadi berkat bagi para pendidik di Indonesia, dan Tuhan juga memberkati pelayanannya dimanapun Tuhan pakai dia, dan juga berkati setiap kami yang sudah mengikuti,
Biarlah kami bukan cuma mendengar, tapi kami juga boleh belajar dan mendalami, bahkan boleh kami praktekkan, dan juga boleh menjadi berkat ya Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk melayani dan boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk sepanjang hari ini, Tuhan juga menyertai untuk setiap kegiatan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Dianto. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini kita sudah sampai di penghujung acara IFC kali ini, Building a Leadership Coaching in K-pop Culture. Selamat menjadi coach dalam kehidupan kita masing-masing, berlatih terus, tidak menyerah, dan terus belajar. Jangan lupa isi survei. Isi surveinya juga bisa ditulis topik-topik yang setelah mendengarkan sesi hari ini, mungkin ada topik-topik yang Anda inginkan, silahkan ditulis. Terima kasih banyak semuanya.